amor de Dios. Hai guys, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas atau mereview sebuah film yang bertemakan gangster yang berjudul Sin Nombre. Menceritakan bagaimana kehidupan para gangster yang begitu sadis dan juga kejam. Pokoknya film ini bakalan menguras emosi kita. Jadi siapkan mata, siapkan hati, siapkan pikiran, dan juga siapkan cemilan. Kita akan membahas secara tuntas dan padat film ini, agar kalian bisa menikmati layaknya menonton full filmnya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke pembahasan, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, kita langsung saja ke TKP. Cerita film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang gangster yang bernama El Casper. Dan terlihat dia sedang memandangi sebuah lukisan hutan belantara yang begitu indah. Kemudian, scene beralih di sebuah jalan di kota Meksiko. Casper bertemu dengan kawanan gangsternya dan mengambil sebuah sepeda. Kemudian, Casper datang ke rumah seorang bocah yang masih berusia 12 tahun. Dia bernama Benito. Kemudian, Casper ke rumahnya dan menunjukkan beberapa barang curiannya termasuk sebuah kamera kecil. Setelah itu, Casper membawa Benito ke kawanan gangsternya, yang mana Le Almago menjadi pimpinannya. Di sini kita akan diperlihatkan ya, jikalau seseorang ingin menjadi seorang gangster, dia harus melalui proses ospek, yaitu menerima tendangan dari anggota lainnya sampai 13 kali hitungan detik. Jadi bukan hanya ketika masuk sekolah aja ya mendapatkan ospek. Jadi ketika kita mau masuk gangster itu juga akan mendapatkan ospek berupa kekerasan ya. 7, 9, 12. Felicidades, Jomito. Pote, todo sonriente. Kemudian Sin pindah ke seorang gadis yang bernama Saira. Dia diajak oleh pamannya dan ayahnya yang telah lama meninggalkannya untuk berpindah dari kota tersebut ke wilayah utara yaitu New Jersey untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian Sin kembali ke Casper dan Benito yang telah resmi menjadi anggota gangster. Mereka berdua sedang berada di sebuah tempat yang bernama Lapo. Casper menerima sebuah pesan dari pacarnya yang bernama Marta. Arti dari pesan tersebut adalah, "Kamu di mana? Saya menunggumu." Setelah melihat isi pesan tersebut, Casper langsung membeli buket bunga dan langsung menyelinap masuk ke rumah Marta. Setibanya di kamar Marta, Marta langsung menampar Casper dan ternyata Marta sedang marah. Yang kemudian Casper merayunya dan memberikan buket bunga yang telah ia beli. Benito yang menunggu di luar, dia sangat penasaran apa yang telah dilakukan Casper. Kemudian ia langsung saja mengintip ke arah kamar Marta. Tak diduga ternyata Casper dan Marta sedang melakukan adegan enak-enak. Dan Benito pun tersenyum setelah melihat adegan tersebut. Setelah merasa puas, kemudian Casper membawa Benito atau sebutannya sekarang menjadi Smiley ke base camp geng mereka. Di base camp itu, Smiley diperkenalkan kepada beberapa anggota gangster lainnya. Ketika Smiley melihat senjata rakitan yang ada di sana, Almago datang sambil menggendong bayinya. Dia menghampiri mereka kemudian mengajak Casper dan Smiley untuk mengunjungi mantan gangsternya yang sudah berkhianat dan menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota geng tersebut. Dan di sini, mau tidak mau Smiley harus menunjukkan keberaniannya sebagai anggota geng baru. Kemudian dia diberikan senjata rakitan yang telah diisi peluru kemudian menembak orang itu. Casper. Ya, chiquito. Por el amor de Dios. Setelah selesai melakukan tugasnya, semua menjadi hening terdiam. Kemudian, El Mago menanyakan kembali kepada Casper yang tidak menjalankan tugasnya karena anak buahnya yang bernama El Sol tidak melihatnya. Namun, karena El Mago sudah menganggap Casper seperti saudara sendiri, maka tak ada hukuman untuk Casper. 3 hari kemudian, di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Saira dan ayahnya serta pamannya tiba di Meksiko untuk beristirahat, sebelum melanjutkan perjalanan mereka kembali ke New Jersey. Mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Lalu di malam hari, Casper yang sedang bermesraan dengan Marta di atas menara
tanpa diduga kedatangan kawanan gengnya yang bernama El Sol. Dan sepertinya El Sol kurang menyukai Casper, apalagi ketika mendapati dia sedang bersama Martha, yang tidak ia sukai juga. El Sol pun memperingatkannya untuk berhati-hati dan juga memintanya datang dalam sebuah pertemuan di kuburan. Kemudian scene berpindah lagi ke Saira dan keluarganya, di mana akhirnya datang kereta api yang telah ditunggu-tunggu. Ratusan imigran yang lain pun bergegas menaiki di atas kereta api. Namun sialnya, kereta itu ternyata tidak melanjutkan perjalanan karena banyaknya kematian yang terjadi di perjalanan. Dan ratusan imigran itu pun harus terdampar di sebuah stasiun tersebut. Scene kembali ke Casper dan kawanan gangsternya. Almago kali ini lebih tegas terhadap Casper, karena ia mendapat informasi dari El Sol bahwa Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya. Di sisi lain, mereka pun berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar dapat melawan gangster Kaido saingan mereka. Di luar dugaan, Martha datang ke pertemuan itu. Casper pun menghampirinya dan meminta dia untuk segera pergi. Namun Almago keburu mengetahuinya. El Sol dan yang lainnya kemudian memberi pukulan hingga Casper pingsan dan diberi hukuman 13 detik pukulan. Corte por casajero. 1, 3 segundos. Almago kemudian mengajak pergi si Martha, dan tentu saja karena kecantikan dari Martha membuat hasrat Almago yang memuncak. Almago kemudian akan mengeksekusi Martha namun gagal karena Martha memberontak dan menggigit tangannya, dan karena kesal Almago tak sengaja menendang Martha. Tetapi naasnya Martha tersungkur ke depan dan kepalanya membentur batu hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah dihukum 13 detik, Casper menanyakan keberadaan Martha, dan Almago menyampaikan bahwa Martha telah tewas. Seketika Casper pun menangis tak sanggup menerima kenyataan bahwa kekasihnya tewas di tangan anggota gangsternya sendiri. Tetapi ketika dalam keadaan menangis, Almago malah meminta Casper untuk tidak berbohong lagi, dan sekali lagi berbohong, dialah yang akan membunuhnya secara langsung. Tak hanya itu, Almago juga meminta Casper dan Smiley untuk menemaninya dalam menjalankan misi. Lalu kembali ke Saira dan keluarganya, yang mana kereta itu mulai berangkat. Terlihat juga Almago dan Casper beserta Smiley naik ke atas kereta. Kemudian hujan turun dan para imigran melindungi diri mereka dengan plastik dan jas hujan yang mereka miliki. Dan ternyata di sini aksi mereka pun mulai dilakukan. Almago memberikan Smiley senjata rakitan, dan Casper diberikan sebuah golok. Mereka bertiga melakukan pemerasan kepada imigran di sana, dan meminta sejumlah uang. ¡Venga! ¡Vamos, puta! ¡Venga! ¡Pendeja! ¡Órale! ¡También, pendeja! ¡Rapidito, rapidito! ¡Ven el piso! ¡El piso! Ketika ayah Saira memberikan uangnya, Almago melihat Saira dan mencoba untuk memperkosanya. Di sini, Casper yang masih menyimpan dendam kepada Almago, tak disangka dia membacok kepala Almago hingga tewas. Mamam. ¡Está todo! ¡No se peleen! ¡Perra, cállese! ¡Cállese! Casper kemudian meminta Smiley untuk turun dari kereta, dan Smiley menyusuri rel kereta kembali ke Meksiko. Di atap kereta api, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang akan membunuhnya. Untung saja Saira berteriak dan dia terselamatkan. Setibanya di base camp, Smiley mengabarkan bahwa Almago telah tewas, dan seluruh anggota geng berduka dan melakukan gerakan simbol kematian untuk pemimpinnya. El Sol mengatakan kepada Smiley bahwa dia harus segera memburu Casper. Jika tidak membunuhnya, jangan pernah berharap kembali lagi ke sini. De puta, no saben ni tiene la verga. Hay que avisar a todos los rampleros de LA. Scene pun berpindah. Kemudian para imigran itu pun beristirahat di sekitar stasiun, dan sebagian imigran mengambil air dari selokan yang ada di sana. Walaupun kotor, tetapi mereka terpaksa karena harus bertahan hidup. Casper yang sendirian di atas kereta, dia sedang meratapi perbuatannya,
Dan dia mendapati pesan dari El Sol dan isi pesan tersebut, "Kamu akan mati." Tak lama setelah itu, Saira mendekati Casper dan berusaha untuk berbincang dengannya dan menawarinya makanan. Sebelum Saira meninggalkan Casper, Casper memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Weili. Kemudian di pemberhentian berikutnya, mereka semua turun termasuk Casper dari kereta tersebut. Di tempat ini terjadi lagi pertemuan antara Casper dan Saira. Dan faktanya, Saira sangat memperdulikan Casper. Namun di sisi lain, ayah Saira melarang Saira untuk dekat dengannya, karena dia adalah seorang gangster yang berbahaya. Scene pun berpindah kepada Smiley dan kawanannya. Mereka menemui gangster yang menguasai daerah tersebut, dan mereka sudah mengetahui bahwa El Mago telah tewas. Kembali lagi ke Casper dan Saira, di sini mereka berdua memperlihatkan benih-benih cinta di antara mereka yang sudah muncul. Mereka berdua berbagi kisah tentang pengalaman dan perjalanan kisah hidupnya. Tak diduga, Smiley dengan gangsternya sudah sampai di tempat itu. Namun mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi oleh Casper dan Saira sudah berangkat. Akan tetapi mereka diberitahu keberadaan Casper oleh salah satu orang yang di sana. Ketika mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu ke semua imigran yang menumpangi kereta tersebut untuk turun dan memutari stasiun itu. Karena di situ ada pemeriksaan terkait imigrasi atau kepolisian. Di sana, anggota geng dari pendukung Smiley melihat dia dan langsung saja mengejarnya. Di samping itu, Smiley beserta bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lain. Alhasil, mereka pun dikejar oleh gangster lainnya. Karena hal tersebut, Casper berhasil meloloskan diri dan terlihat bersama keluarga dari Saira. Casper yang terbangun dari tidurnya, dia berniat untuk memisahkan diri dari keluarga Saira dan turun dari kereta itu. Namun tak diduga, ternyata Saira ikut turun dan mengikuti Casper dari belakang. Casper pun dibuat bingung karenanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali biarkan saja dia mengikutinya. Di daerah tempat mereka turun, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang dipanggilnya Bibi. Bibi ini termasuk dari gangster itu juga, dan Bibi itu memberikan informasi kepada Casper bahwa kemarin El Sol telah menelponku dan menanyakan keberadaan Casper. Karena kemarin Casper belum ada, si Bibi itu menjawab apa adanya. Setelah Bibi itu memberinya makan dan pakaian, dia mengantarkan mereka berdua ke sebuah tempat untuk pergi menuju ke perbatasan. Naik sebuah truk yang bermuatan mobil, mereka berdua bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Saira tetap naik kereta untuk melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk meninggalkan Saira. Namun takdir berkata lain, sampainya di kota Reynosa ketika polisi imigrasi menemukannya, ayah Saira yang hendak bersembunyi, dia terjatuh dari kereta api dan tewas di tempat. Kemudian, El Sol beserta seluruh anggota gangsternya, mereka bersiap untuk menangkap Casper di tempat pemberhentian truk bermuatan mobil itu. Namun, ketika dicek ke dalam mobil yang ada di atasnya, mereka sudah tidak ada. Dan ternyata, Casper dan Saira sudah turun di pertengahan jalan dan singgah di penampungan imigrasi. Dia di sana bertemu dengan imigran yang satu kereta dengan keluarganya. Ketika Saira menanyakan keluarganya ke bapak tersebut, bapak itu mengabarkan bahwa pamannya tertangkap dan dideportasi. Sedangkan ayahnya tewas terlindas kereta. Karena hal tersebut tentu saja membuat Saira sangat terpukul. Tak lama kemudian, Casper datang dan menenangkannya. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tepi sungai dan di sini terdapat obrolan yang membuat Saira sangat bahagia. Bahwasanya Casper akan menemani Saira sampai menemukan keluarganya di New Jersey. Dan di sini Casper juga meminta seseorang di sana yang membantu untuk menyeberangkannya, menggunakan sebuah ban mobil dan memberikan kamera untuk imbalannya. Di sisi lain, terlihat El Sol beserta anak buahnya sedang berlarian untuk mengejar si Casper. Setelah Saira bersiap, dia yang pertama menyeberang. Namun ketika Saira sudah mencapai setengah sungai, dia melihat di belakang Casper ada anak buah El Sol yang sudah mendekatinya. Dan Casper pun berlari berusaha kabur. Tetapi ketika di tepi sungai, dia dihadang oleh Smiley yang sudah berubah menjadi gangster sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang, Smiley langsung menembak Casper tepat di dadanya sebanyak 3 kali tembakan.
Karena di sisi lain, Smiley juga ingin membuktikan kesetiaannya bahwa dia masih layak untuk menjadi anggota gangster Salpakutra. Kemudian, Elsol beserta anak buahnya walaupun mereka sudah tahu bahwa Casper sudah tewas, tetapi mereka tetap menghujani tembakan kepada Casper. Saira yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak dan menangis melihat kejadian tersebut. Di akhir cerita, terlihat Smiley sedang ditato dua huruf di bibirnya, yaitu huruf M dan S, yang artinya Mara Salpatruca. Dan juga Saira berhasil memasuki kawasan Amerika Serikat dan menelepon keluarga ayahnya di sana. Dan film pun berakhir. Jadi itulah cerita dari beberapa kisah daripada gangster. Jadi bagi kalian yang inginnya hidupnya aman, tenang, dan juga panjang umur, bagi kalian yang ingin seperti itu, diharapkan untuk tidak terlibat apalagi ikut-ikutan dalam sebuah gangster. Karena kalian nantinya kalau tidak mati oleh anak buah kalian, atau bisa kalian mati karena anggota kalian, atau bisa musuh kalian. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share kepada teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Dadah!